Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan terendam banjir. Bermain saat hujan, bocah di Tangerang Selatan tewas terseret arus sungai. Tidak kunjung terselesaikan, Pantai Teluk Labuhan kembali tertutup sampah. Akibat tidak kuat melewati tanjakan, 2 kendaraan mengalami kecelakaan di Jalan Raya Malingping, Gunung Kencana, tepatnya di tanjakan Ciminyak, Desa Kramat Jaya, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Bahkan salah satu kendaraan terguling setelah mundur dan kehilangan kendali. Peristiwa ini terjadi setelah truk bermuatan besi panggung yang melaju dari arah Gunung Kencana menuju Malingping, tiba-tiba tak kuat menanjak dan sopir hilang kendali, sehingga truk mundur dan truk melintang di bahu jalan. Selang beberapa menit, kendaraan jenis bus tanpa penumpang yang melaju dari arah yang sama juga tak kuat menanjak. Bahkan karena sopir hilang kendali, bus melaju mundur hingga terguling. Selain membawa beban yang cukup berat, sopir diduga tidak mengenal medan jalan sehingga kesulitan saat melintasi jalan yang menanjak. Kemacetan panjang sempat terjadi di sekitar lokasi. Warga yang tinggal di sekitar lokasi langsung membantu proses evakuasi agar lalu lintas bisa kembali normal. Yang angkutan umum, yang Rudi sama, cuman remnya blong gitu, kehalangin gitu sama ini. Tapi nggak ada korban jiwa kan? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Cuman itu supir yang angkutan umum dibawa ke puskesmas, katanya gitu. Terluka nggak? Enggak, mungkin shock aja, kaget. Oh iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sopir mengalami luka ringan dan syok sehingga langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Ariel Meranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kecelakaan tunggal yang melibatkan 1 unit sepeda motor terjadi di Jalan Raya Nangela Kopo, tepatnya di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Sepeda motor yang ditumpangi 3 remaja tersebut hilang kendali dan terjun ke sawah. Akibat kecelakaan tersebut, 1 remaja meninggal dunia di lokasi kejadian. Mirisnya, ketiga remaja yang mengendarai motor tersebut masih berusia sekitar 13 tahun. Diduga sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalan yang sepi. Namun karena hilang kendali, sepeda motor pun keluar jalur. Korban meninggal berada paling belakang. Saat kendaraan terjun ke sawah, korban terpental dan membentur tiang listrik. Yang dibonceng mental ke depan. Terbang dia. Tadi boncengan berapa? Boncengan berapa orang? 3. Tiga. Ini yang bawah, yang tengah, yang Dari arah mana? Dari arah Nangela. Mau arah kemana rencana tuh? CMR. Terus kecelakaan di sini. Polisi yang mendapat informasi langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. hari ini saya sedang melakukan olah TKP di Wilpun Kopo. Telah terjadi kecelakaan pengendara kendaraan sepeda motor. Himbauan saya kepada orang tua agar lebih hati-hati dan waspada. Kenapa anaknya harus lebih dipantau? Karena anak kecil itu tidak boleh mengendarai kendaraan. Polisi juga menghimbau kepada orang tua agar tidak terlalu mudah mengizinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor demi keselamatan anak-anak mereka. Ariel Meranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.
Puluhan emak-emak yang berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Banten mendatangi rumah pengelola arisan bodong di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Kedatangan emak-emak ini untuk mencari pengelola arisan bernama Tuti dan menuntut uang mereka segera dikembalikan. Namun saat mendatangi rumah pengelola arisan, emak-emak ini tidak menemukan orang yang dicari. Karena kesal dan merasa dirugikan, mereka pun langsung melaporkan kejadian yang dialami ke Polres Serang. Setelah meminta keterangan korban, polisi pun langsung mengamankan pengelola arisan daring ini saat berada di rumah mertuanya. Arisan yang dikelola oleh pelaku ini sudah berjalan sejak awal tahun 2024 dengan jumlah peserta sekitar 50 orang dan pembayaran sebesar Rp1 juta per bulan. Namun hingga akhir tahun 2024 tidak ada peserta arisan yang mendapatkan hasil. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka ternyata menggunakan uang yang disetorkan para korbannya untuk kepentingan pribadi termasuk membayar hutang. Saat si terduga tersangka ini di rumah mertuanya, lalu kita mendapatkan info dari di dekat rumah berada di rumah mertuanya, lalu kita langsung menghampiri dan kita langsung menangkap di rumah mertuanya, Pak. Bentuk arisan bodong atau seperti apa? Bentuknya arisan, Pak. Untuk arisan bodongnya memang sudah termasuk unsur arisan bodong karena dia menjanjikan untuk dibayarkan di bulan tertentu tetapi pada saat jatuh tempo tidak dibayarkan oleh si terlapor. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.